Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Saudaraku yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belajar kita kali ini bertema mencari hati di 3 tempat. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, "Carilah hatimu di 3 tempat ini, di saat engkau mendengar Al-Qur'an, di saat engkau berada di majelis dzikir atau majelis ilmu, dan di saat engkau menyendiri bermunajat kepada Allah. Jika engkau tidak menemukan hatimu di sana, maka mintalah kepada Allah agar memberimu hati, karena sesungguhnya engkau sudah tak punya hati lagi." Pelajaran yang terdapat dalam nasihat tersebut, nasihat Imam Ibnu Qayyim Jauziyah dia di atas sangat cocok untuk kita yang hatinya merasa kosong, hampa, dan seakan hidup tanpa tujuan. Mungkin saja hati kita perlu diisi ulang agar hidup ini lebih bermakna. Caranya dengan 3 hal berikut. Pertama, membaca dan mendengar Al-Quran. Allah telah menganugerahi kita Al-Quran untuk pegangan hidup. Sebagaimana firman-Nya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Al-Quran tidak hanya berisi hukum-hukum Islam, tapi juga mengandung banyak pesan dan kalimat yang menyejukkan hati. Allah berfirman, "Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu penyakit yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang mukmin." Al-Quran Surat Yunus ayat 57. Kedua, mengingat Allah dan ikut majelis ilmu saat hati kita resah dan gelisah. Tidak ada tempat kembali yang paling sempurna kecuali Allah. Maka cara terbaik untuk menghidupkan hati adalah dengan mengingatnya. Allah berfirman, "Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram." Al-Quran Surat Ar-Ra'd 20 ayat 28. Dan dengan berzikir di majelis ilmu, hati menjadi tenang. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak duduk sekelompok orang yang melaksanakan zikir kepada Allah Azza wa Jalla kecuali para malaikat mengelilingi mereka. Rahmat Allah meliputi mereka. Ketenangan turun kepada mereka." Hadis riwayat Muslim. Ketiga, meluangkan waktu untuk sendiri dan bermunajat kepada Allah. Rasulullah SAW pernah menyebutkan ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Salah satunya adalah orang yang mengingat Allah saat menyendiri dalam menangis karenanya. Hadis riwayat Muslim. Saat sedang sendiri, kita bisa lebih fokus memikirkan tentang kehidupan yang telah Allah berikan. Kita bisa lebih mawas diri dan introspeksi diri tentang kesalahan-kesalahan kita, atau bagaimana hubungan kita dengan Allah dan orang lain. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Pertama, Al-Quran Surat An-Anfal ayat 2. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetar hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Kedua, Al-Quran Surat Al-Sajdah ayat 15. Sesungguhnya orang yang benar-benar percaya kepada ayat-ayat kami adalah mereka yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat itu, mereka segera bersujud seraya bertasbih dan memuji Rabb-nya, dan lagi pula mereka tidaklah sombong. Ketiga, Al-Quran Surat Al-Isra ayat 107-109. Katakanlah,
berimanlah kamu kepadanya atau tidak usah beriman, sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud. Dan mereka berkata, Maha suci Rabb kami, sesungguhnya janji Rabb kami pasti dipenuhi. Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Terjemahan Al-Quran Surat Al-Isra ayat 107 sampai 109. Saudaraku, sebagai doa belajar kita kali ini, ya Allah, hamba memohon kepadamu jiwa yang merasa tenang kepadamu, yang yakin akan bertemu denganmu, yang ridho dengan ketetapanmu, dan yang merasa cukup dengan pemberianmu. Amin ya robbal alamin. Saudaraku yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi belajar kita kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Dan mari bersama berdakwah tebarkan manfaat, jadikan media sosialmu sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kelak di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.